pertemuan kita pagi hari ini ba'da subuh ingin mencari tuntunan Allah dan Rasulnya bagi yang Allah tunjuki dan kehendaki. Yang terhormat bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah dan juga ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah, para anggota simpatisan seluruh jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, dan khusus kepada ananda sekalian, para pelajar, siswa dan siswi SD Muhammadiyah 118 Banyuwangi. Pertama, Bapak ingin cek dulu, kita tes dulu, namanya tes ombak. Ini di ombak, kita tes dulu ombaknya bagaimana. Kalau Bapak ucapkan raditu billahi rabba, jawab wa bil islami dinan. Yang laki-laki dulu kompak, raditu billahi rabba. Mantap. Yang perempuan di belakang sambung, raditu billahi rabba. Sekarang semuanya laki-laki dan perempuan, raditu billahi rabba. Masya Allah, semoga anda sekalian menjadi kader-kader militan Muhammadiyah yang tidak gentar untuk menerapkan dan menegakkan sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita kaji, lanjutkan kajian kita Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 10 sampai beberapa ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah memberitahukan kita perihal perjanjian yang dilakukan di daerah Hudaybiyah, atau ada pohon Hudaybiyah di luar kota Makkah. Berangkat Nabi Muhammad dari Madinah ke Makkah untuk melaksanakan umrah, dan perjalanan itu didasari dari mimpi. Rasulullah bermimpi, ayat berikutnya itu menjelaskan. Dia melihat umat Islam beramai-ramai masuk kota Makkah tanpa perlawanan, tanpa ada peperangan. Namun ternyata mereka dicegat oleh orang kafir. Orang munafik ini sudah mulai berisik, sudah mulai ngoceh, sudah tidak ikut berangkat umrah ke Makkah. Yang kedua, mereka juga mengomentari, memang paslah prediksi kami, mereka tidak akan masuk akan kota Makkah, akan dicegat oleh orang Quraisy. Lalu diutuslah Utsman bin Affan masuk kota Makkah untuk membuat perjanjian, namanya arbitrase. Ada utusan dari pihak Islam, ada utusan pihak kafir. Utsman bin Affan berangkat seorang diri, didampingi oleh orang kafir Quraisy. Mulai lagi berisik orang munafik, artinya orang-orang Islam sahabat di lingkungan Nabi yang dalam penampilan mereka Muslim, tapi dalam hati mereka ingin memusuhi dan menghancurkan Islam. Apa yang mereka ucapkan? Mereka buat lagi keributan. Utsman bin Affan mungkin sudah mati, ini dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Karena mereka dulu waktu kita tinggal di Makkah sering menzolimi, menganiaya, mengintimidasi. Utsman bin Affan sudah mati. Kok tahu kau sudah mati Utsman? Tanya yang ini kan sudah berapa lama ini dia belum datang.
Karena Utsman bin Affan seorang diri, Muhammad ini, Rasulullah ini pun salah. Kenapa dibiarkan seorang diri dia salah? Muhammad Rasulullah ini memang tidak layak jadi ketua, jadi pemimpin. Orang munafik selalu bermain begitu. Dia selalu menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut, musang berbulu ayam, atau ular berkepala dua. Abdullah bin Ubay bin Salul tampil selalu membuat propaganda. Maka paniklah di kalangan para sahabat. Rasulullah khawatir mental sahabatnya ini bisa mundur, bisa jadi gagal ini kekompakan persatuan umat. Maka Rasulullah panggil, wahai sahabat-sahabatku, ini tanganku, siapa yang berjanji setia denganku tetap mempertahankan agama Allah ini, apapun yang terjadi dengan Utsman bin Affan, kita harus tetap kompak. Maka yang ingin berbaiat, yang ingin berjanji setia denganku, letakkan tanganmu di atas tanganku, kata Rasulullah. Maka datanglah sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Ali, juga sahabat-sahabat yang lain meletakkan tangan mereka di atas tangan Rasulullah. Maka inilah yang Allah maksudkan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Tapi kan orang munafik ini kan tidak mau kalah. Mereka terus membuat propaganda. Percuma itu buat baiat, percuma itu buat perjanjian, percuma itu buat yang begituan. Kita tengok ada nanti Utsman bin Affan tidak akan pulang. Tiba-tiba Utsmannya nongol, dia datang. Maka orang munafik pun mulai mundur ke belakang. Mulailah mereka merasa malu. Ternyata Utsman tidak ada apa-apa, tidak diapa-apain oleh orang kafir. Dia selamat, sehat jasmani, sehat semua tanpa kurang sesuatu apapun. Rasulullah dan para sahabat yang mulia baru bisa hidup tenang. Utsman membawa perjanjian yang akan disodorkan kepada Nabi Muhammad. Lalu dibaca oleh Nabi perjanjian itu. Satu, orang-orang Islam Madinah apabila lari ke Mekah meminta perlindungan tidak boleh dipulangkan. Mau dibunuh, dianiaya, mau dikurung, terserah orang Mekah kafir Quraisy. Yang kedua, ketika orang Mekah lari ke Madinah, dia mau masuk Islam tanpa persetujuan tuannya, tanpa persetujuan keluarganya, wajib dipulangkan. Ini kan tidak adil. Orang Islam lari ke Makkah karena kabur dari Madinah, tidak dipulangkan. Tapi kalau orang kafir atau orang Makkah masuk Islam lari memohon perlindungan ke Madinah, wajib dikembalikan. Mulai lagi main permainan propaganda orang munafik ini kan. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini perjanjian ini tidak cocok. Muhammad Rasulullah ini kurang bagus jadi ketua, jadi pemimpin, jadi kepala desa, jadi bupati, jadi presiden. Memang dari dulu permainan munafik atau propaganda itu terus dimainkan oleh orang-orang yang betul-betul berkepala. Jadi jangan khawatir, Allah akan membela. Apa kata Allah? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bapak Ibu sekalian, ayat ini bahagian dari ayat mutasyabihat. Dalam Quran surah Ali Imran kan Allah sebutkan, Allah itu menurunkan Al-Quran yang di dalamnya bersumber dua. Pertama, muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dalam Quran ada ayat-ayat hukum, puasa, sholat, zakat, haji. Itu ayat-ayat hukum, itulah induk kitab kata Allah. Tapi di lain hal ada namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu tidak bisa dipahami makna dan artinya secara logika. Contoh, Anda dimulai dengan satu huruf, nun, shad, qaf,
wallahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Yang laki-laki dulu, raditu billahi rabba. Perempuan, raditu billahi rabba. Ayat mutasyabihat bisa dimulai dengan satu huruf, ada yang dua huruf, Yasin, Toha, hanya Allah yang tahu artinya. Ada dimulai dengan tiga huruf, alif lam mim, ada yang empat huruf, alif lam mim shad, to sin mim. Kalau yang tiga huruf kan to sin mim. Cuma kadang-kadang anak-anak kita ini sudah tidak belajar lagi namanya huruf hijaiyah, langsung iqra kan, a, ba, ta, sa, ja, ha. Beda dengan kita orang-orang tua, termasuk saya pribadi, belajar kaidah Baghdadiyah atau juz amma dulu, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, alif, dati a, alif, bawah i, alif, topit u, a, i, u. Masih membaca sifat huruf kan, badate ba, mundate na, kapim lupin pum, banakum, tidak langsung banakum kan, bawa date bau, mundate na, kapim lupin pum, bau nakum, tidak langsung dibaca bau nakum. Bawa date bau, mundate na, odate ho, bau na ho. Baru dijawab gurunya kan, odate ho, mimdate ma, dal date na, ho mada, ning murid yang bisa guru naik kan. Tapi yang lain bisa jawab, bawa date bau, mundate na, alif bau date au, bau na au, ning yang bisa dong kan. Jadi itu cara orang belajar sehingga huruf-huruf di awal surah itu bisa dibaca, alif lam mim. Tapi orang yang belajar dengan asal-asalan, tidak mengenal nama huruf hijaiyah, dia baca surah Al-Baqarah, Allama, ini dong kan. Dia tidak mengerti mana alif, mana lam, mana mim. Tadarus bulan Ramadan, dia baca to sin mim dengan salah baca, pakai mikrofon, suaranya keluar. Habis sholat tarawih dia pertama baca, ayana udah anak tuak na niloko menjudewo kan. Tiba-tiba dong nama ngaji di masjid, tosman, membaca to sin mim kan. Salah baca karena salah didik, atau salah dalam hal membaca pelajaran, atau si anak ini mungkin agak kurang daya tangkapnya. Artinya Al-Quran itu ada huruf permulaan di awal surah, satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf, lima huruf. Yang lima huruf kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, sin, qaf. Kalau tidak pandai sifatul huruf atau huruf-huruf hijaiyah, dia hanya tahu a, ba, ta, sa, padahal tidak ada barisnya kan? Akhirnya dia baca ka, ya, so, ha, ma, sa, ko. Itulah salah dalam membaca. Namanya ayat mutasyabihat. Ada lagi ayat mutasyabihat itu dalam bentuk penggalan ayat. Termasuklah ini tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah Allah itu punya tangan? Kita tidak mengurusi dan memahami itu, serta tidak boleh mencari. Namanya ayat mutasyabihat. Muhammadiyah sudah menetapkan dalam putusan tarjihnya, ayat mutasyabihat tidak boleh ditakwilkan ke pengertian manapun. Tangan itu kan bisa jadi kekuasaan. Muhammadiyah tidak mengurusi itu. Tangan itu kan maknanya adalah kekuatan. Muhammadiyah tidak menakwilkan dan menafsirkan. Pokoknya disebutkan dalam Al-Quran, diterjemahkan Kementerian Agama, tangan Allah di atas tangan mereka. Stop sampai di situ. Itu tarjih dalam Muhammadiyah. Orang lain mungkin bisa jadi akan menjabarkan Yasin itu permulaan surah Yasin adalah nama Muhammad, Toha itu adalah nama Muhammad. Muhammadiyah tidak boleh menjabarkan dan memahami seperti itu. Apa yang tertulis wallahu a'lamu bi muradihi, kata para ulama tafsir,
Allah lah yang tahu maksud dan tujuan. Namanya ayat mutasyabihat. Jadi setiap kita menemukan ayat mutasyabihat, tak boleh kita mencari-cari penakwilan atau penafsiran. Perempuan dulu, anak-anak perempuan, raditu billahi rabba. Yang laki-laki, raditu billahi rabba. Mantap, harus lebih kuat suara laki-laki daripada perempuan. Allah lebih lanjut menyebutkan siapa yang melanggar janjinya kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan menimpakan berbagai macam cobaan, azab kepadanya. Tapi orang-orang yang menepati janji itu akan Allah berikan balas. Itu sudah merupakan hukum mutlak. Yang akan setia dengan Allah dan Rasulnya diberi balasan. Yang melanggar perjanjian itu tentu diberi ancaman, diberi azab dunia dan akhirat. Lanjut ayat 11. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi saqulatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah melindungi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu dan jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Fatah ayat 11. Di waktu Rasulullah mau berangkat dari Madinah ke Makkah, kan ada orang Islam yang tinggal, juga orang-orang Yahudi yang di bawah perlindungan Islam tinggal. Kenapa mereka tinggal? Mereka katanya sibuk. Mereka katanya disibukkan oleh harta dan keluarganya. Maka tinggallah mereka di Madinah. Mereka melihat keberangkatan pasukan Rasulullah ke Makkah untuk umrah. Mereka berucap, ini semuanya kan mati. Masa mereka berangkat ke Makkah tanpa membawa persenjataan? Mulai lagi propaganda orang-orang munafik di lingkungan orang-orang yang tinggal di Madinah tidak ikut berangkat. Tapi begitu pasukan Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah, orang-orang yang tertinggal di Madinah itu tadi, mereka tercengang, mata melotot. Mereka tidak yakin bahawa Nabi Muhammad itu bisa kembali dengan selamat. Mulai lagi permainan propaganda orang munafik. Orang munafik ini, Bapak sekalian, tidak akan habis akal dan idenya untuk menghabisi Muhammad, untuk menghajar pasukan Rasulullah. Apalagi kita di abad modern, mereka tidak akan pernah kehabisan ide. Apalagi kata mereka orang-orang munafik yang tinggal ini, ya Rasulullah, kami ini sebenarnya sibuk ke ladang, sibuk ke kebun, kami disibukkan oleh keluarga, ada anakku yang sakit, ada istriku melahirkan, ada begini, begono, 1000 alasan mereka utarakan. Kalau boleh ya Rasulullah, doakanlah agar Allah mengampuni kami. Fastaghfir lana, doakanlah agar kami diampuni oleh Allah. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka Muhammad, kul, siapa rupanya yang bisa menjauhkan darimu kemudaratan dan mendatangkan manfaat? Itu hanyalah Allah. Maka untuk itu orang munafik ini jangan terlalu banyak alasan. Allah tahu apa kesibukanmu, Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Kadang-kadang dalam hal beribadah ini kita buat alasan dunia, tapi dalam hati tidak sesuai. Kenapa anda tidak datang ke masjid? Sibuk, padahal malas dia datang ke masjid. Kenapa antum tidak ikut kajian Ahad subuh? Malih namu awal subuh bernamangan di dengan, padahal dalam hatinya dan duduk ustaz naik bisa jauh. Bandung hari Jumat hati iya,
hari Sabtu pilaran di Masjid Anas Al-Muhajirin piling iya, naron tablik akbar di Parbondar piling iya, naron borbin di Masjid Al-Ikhlas di Parbondar piling iyalah kan. Bisa juga kok sana boleh. Allah tahu dalam hatimu, Allah akan menghukum mudarat dan manfaat itu Allah yang bisa katakan. Dalam lisan kita bisa berucap, mengatakan berbagai macam alasan, tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati. Allah hukum dunia dan akhirat. Jadi lebih bagus jawaban orang awam. Lebih bagus jawaban orang awam. Orang awam itu jujur. Tidak, beda di mulut, lain di hati. Dia sama. Apa di mulutnya itu dalam hatinya. Tidak beralang bahwa mantana sulatul latobak may tada supaya malusok awlinya kan? Apa di mulutnya itu dalam hatinya. Asungara huruf mengaji. Natutok pula na bumimpan na ini eknali. Awit ko ekmilas do ni ha. Ben pimpinan ranting ekmilas kan? Aro ekmilas. Anong siya na pa? Ang wago mo nga ito. Hindi pakai gulo niya kan? Air na. Yawan niya gulo niya. Bungkus niya kan? Protest fight. Nung tapo yung gulo niya masodit kan? Binejari na sentok na. Jadi jangan buat-buat alasan di jalan Allah. Allah tahu. Walaupun manusia bisa kita tiru. Walaupun orang banyak bisa kita kelakui. Allah maha tahu apa yang ada dalam hati. Orang munafik di zaman Nabi begitu. Sholat mereka sok pertama. Kalau duduk selalu di samping Nabi. Berangkat perang selalu di samping Nabi. Kata-katanya indah dan menawan. Al-Quran mereka baca itu begitu menggema dan suara yang bagus. Tapi dalam hatinya selalu menghabisi, menghajar, bahkan memukul mundur mental pasukan Rasulullah. Itulah orang baik. Jadi mereka bermohon agar didoakan agar Allah mengampuni. Lalu Allah mengajari Nabi Muhammad, bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya 12, bal sunantum alla yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina zalika fi qulubikum wa zanantum zanna as-saw wa kuntum qauman bura. Tetapi kamu menyangka bahawa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan setan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan kamu menjadi kaum yang binasa. Orang yang tinggal di Madinah diajak berangkat umrah sama Nabi, tidak mau karena takut itu adalah mengantar nyawa. Pulang takutnya jadi jenazah, karena orang kafir waktu periode Makkah sering menzolimi, menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh orang Islam. Makanya mereka hijrah ke Yathrib yang disebut dengan kota Madinah. Ini tiba-tiba datang ke Makkah untuk ibadah tanpa bawa peralatan perang. Kami tidak mau. Orang ini, kelompok ini, orang munafik yang tinggal tadi memohon ampun, melihat rombongan Rasulullah datang pulang ke Madinah dalam keadaan sehat, mereka pun berburuk sangka. Nah itulah memang luar biasa ini. Buruk sangka orang-orang munafik ini. Ila ahlihim abada wa zuyyina zalika fi qulubikum. Dan memang mereka menganggap terasa indah prasangka buruk ini. Bapak Ibu sekalian, berprasangka lebih dekat kepada dosa. Maka Allah menyuruh kita jauhilah berburuk sangka. Karena dengan berburuk sangka itu membuat hati kita kotor. Kadang-kadang kita yang sering berbuat kesalahan, melihat orang lain akan berbuat itu, kita menduga kita sama dengan dia akan melakukan hal yang serupa. Itulah buruk sangka. Manombo iya do na sunguni ituas punya alak sungunya. Onon salah buat salah pasang pun. Padahal
nganai buat anak burui nganai tangkuya ia manung juga karena ia dona langsung ini membuat-buati kan. Itulah buruk sangka. Jadi jauhilah buruk sangka, itu akan mengotori hati. Bahkan dalam riwayatkan dalam hadis sahih, ketika Rasulullah sedang berceramah menyampaikan dakwah di hadapan beberapa kaum ibu, tiba-tiba bingkas kontom buang angin anak buruh di jolonan ni anak dan ila baru anak buruh kan. Rasulullah memalingkan wajahnya pura-pura tidak mendengar. Jadi itu adalah keteladanan Rasulullah. Ulang kau yang mengamuk. Oh, ada sodong peneman sopan kami ni anak pun kodang anak buang angin doh. Ulang dia. Ia piampot mandulo jadi bisa basi parjubuknya dengan atur tuwe kan. Mamerik ku kanan ku kiri na lolot matong statut na mangajin. Ibagit sosak ku kamar mandin. Kipas angin mawon, AC mawon, manunggu. Odokan mumpas kuluknya anak puri sa sajegang kadua na manahan-lahan na kan. Daripada akhirnya malah waktu kaji ilau mantapa bingkas dulu kan. Jangan buruk sangka, dia sudah berjuang keringat ingin, ia sudah berjuang sasajegang keringatnya manahan pulang sangat keluar angin buang angin, tapi sendiri baik bingkas. Jangan berburuk sangka. Orang tidak senyum kepadamu, jangan buruk sangka. Orang tidak menjawab tegur sapamu, dah, nang udah, tua, nang buru, edan, dia lusia, nang buruk sangka, nang dok na sombong. Buana topang malangay daw sa nari, tiyangal, tigay sudah parnidahan, bebe mo, kan? Ni marungan na kudak, ang sombongan, ideya. Nang dok na sombong marungan, main tanggal muda, baru gajian, ulang minggu, berburuk sangka. Setan akan menjadikan indah buruk sangka itu, sangka-sangkaan itu akan dijadikan seindah itu menjadi dari setan. Apa yang kita duga kepada orang lain, mana tahu begini, bisa jadi begini, jadi duga akan begini. Yang boleh berburuk sangka atau berprasangka adalah para penegak hukum, polisi, dalam mengintai pencuri atau para pelaku kejahatan, mereka harus berprasangka. Ada yang lapor, Pak Polisi, itu ada 2 orang yang segini tengah malam, mereka sudah bolak-balik dari depan rumah sianu, bisa jadi mereka mau mencuri. Apa jawab polisi? Kalian ini jangan buruk sangka, kata polisi, itu gawat ini. Karena polisi harus berprasangka, namanya diduga tidak bersalah kan? Dia diduga, ditangkap. Ngapain kalian bolak-balik? Rupanya mau melakukan pencurian kan? 2 orang di depan bolak-balik, rupanya di dalam sudah ada 3 orang sedang beraksi. Di tengah malam mereka melakukan perampokan rumah orang kaya. Maka untuk itu Bapak sekalian, selain dari aparat penegak hukum, ngana polisi, ngana tentara, ulang kau berprasangka ang baiklah atau berprasangka baiklah kepada orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Jadi Allah mengatakan wa zanantum zanna saw wa kuntum qauman bura. Kalau banyak kita berprasangka, akhirnya kita akan menjadi kaum yang binasa. Lalu ayat berikutnya 13, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati wal ard, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah itu mengazab siapa yang Dia kehendaki. Abu Lahab jahatnya luar biasa, berjiran dengan Nabi Muhammad, itu keponakannya, karena ayah Rasulullah itu saudara kandungnya. Dia tinggal berdekatan rumahnya dengan Nabi Muhammad di samping Bukit Marwah. Tapi setiap hari dia mengganggu Rasulullah salat, dia menendangnya, dia memukulnya waktu ruku.
waktu duduk antara dua sujud dia pukul kepala Rasulullah, dia datang